Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Jajaran Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau berhasil mengamankan 48,47 kg narkotika jenis kokain pada Jumat malam. Nah pemirsa, ini barang haram yang belum diketahui pemiliknya tersebut diduga terbawa arus dan hanyut memasuki perairan Kepulauan Anambas. Ya, bungkusnya dikasih plastik, dikasih karet lagi dia. Setelah menerima laporan warga yang menemukan barang diduga kokain, polisi langsung mendatangi lokasi. Barang haram ini ditemukan warga dari 3 lokasi. Awalnya ketika warga yang mencari barang bekas di Pantai Tunjuk, Kecamatan Jemaja, curiga dengan bungkusan plastik besar berwarna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan, bungkusan tersebut diduga kokain seberat 25 kg. Selanjutnya petugas polisi pun langsung menyusuri wilayah Kecamatan Jemaja. Hasilnya, petugas mendapatkan kokain seberat 5 kg di Pantai Kumbik, Desa Landak, dan 6 kg kokain di Desa Teluk Kumbik. Oh Bapak, satu pakai plastik ini dia? Nah, bisa Pak. Oh udah terbuka-buka. Udah terbuka-buka. Di mana ketemunya Bang? Di pantai. Pakai mana? Sini depan rumah tuh. Mana? Setelah dilakukan uji laboratorium, diketahui total berat kokain tak bertuan yang ditemukan nelayan di pesisir pantai ini adalah 48,47 kg. Polres Kepulauan Anambas kemudian memusnahkan barang bukti narkotika jenis kokain ini. Pemusnahan barang haram ini dilakukan dengan cara dilarutkan dengan air aki dan direbus, kemudian dibuang ke dalam lubang galian. Narkotika kokain ini diduga berasal dari jalur Outport Limited atau perairan internasional wilayah Malaysia dan Thailand yang terbawa arus dan masuk menuju perairan Kepulauan Anambas. Terdapat indikasi bahwa wilayah Laut Kepulauan Riau telah dijadikan lintasan peredaran gelap narkotika jaringan internasional untuk dibawa ke negara tertentu. Polisi masih menyelidiki siapa pemilik narkotika jenis kokain ini. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Selanjutnya, aparat Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan meringkus 1 dari 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang ASN. Nah pemirsa, ini aksi pengeroyokan dengan senjata tajam ini dipicu rasa dendam pelaku terhadap korban yang sebelumnya pernah terlibat cekcok. Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus Edo, pelaku penganiayaan terhadap seorang ASN di rumahnya di kawasan Sukabangun 2 Palembang. Petugas langsung menggeledah setiap sudut rumah pelaku dan mendapati barang bukti celurit yang disimpan di dalam kamar. Diketahui pelaku bersama 3 rekannya yang masih buron menganiaya korban saat tengah membeli makanan. Akibatnya korban mengalami luka sabetan senjata tajam di lengan kiri dan nyaris putus. Motif penganiayaan dipicu rasa dendam pelaku yang pernah terlibat cekcok mulut dengan korban. Satu orang yang kita baru amankan, ada 2 orang lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, melukai korban. Korban mengalami luka ya di tangannya sebelah kiri. Kalau tidak salah sebelah sini lumayan parah ya. Sini sama sini beberapa jahitan. Dan untuk motif masih kita juga dalami juga, karena informasi katanya dia sempat ada cekcok segala macam. Nanti kita dalami lagi. Akibat perbuatannya pelaku melanggar pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Selanjutnya pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuh petugas kebersihan jalan di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, pembunuhan ini dipicu rasa dendam pelaku yang bekerja sebagai pemulung karena dilarang mengambil sampah plastik di lokasi kejadian oleh korban. Aparat Polsekta Sukarami Palembang, Sumatera Selatan menggelandang Dadang, 37 tahun pelaku pembunuhan seorang petugas kebersihan jalan. Identitas pelaku terungkap lantaran barang bukti gerobak milik pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung tertinggal di lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat kabur dan bersembunyi di hutan kawasan Lanut Bandara Sri Mulyono, Herlambang, Palembang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban menggunakan sebilah pisau hanya karena tersinggung, sering ditegur agar tidak mengambil sampah plastik di sekitar lokasi. Jangan nyari di sini lagi katanya, tempat saya
saya itu maksudnya apa? Katanya tidak boleh nyari baik. Nyari apa itu? Nyari apa? Nyari plastik. Nyari plastik. Iya. Nah, terus dendam. Iya. Oh, memang sengaja cari atau memang kebetulan hari itu? Kebetulan ketemu. Tapi besok udah dipersiapin dari rumah kalau ketemu ditusuknya. Pada saat hari kejadian, yang bersangkutan ini melihat korban berada di TKP dari arah belakang. Pelaku menusukkan pisau tersebut ke arah punggung. Korban sempat berbalik untuk melawan dan membela diri, namun yang bersangkutan tersangka ini terus melakukan penusukan hingga korban terkena luka tusuk di bagian tusuk sebelah kanan, tangan, dan ulu hati. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu pemirsa, seorang perampok bersenjata tajam menyatroni salah satu apotik di kota Medan, Sumatera Utara. Ya, dan ia mengancam karyawan dengan senjata tajam dan juga melarikan 2 unit ponsel milik karyawan apotik. Aksi perampok bersenjata tajam yang menyasar apotek di kota Medan terekam CCTV. Dalam rekaman, pelaku beraksi seorang diri memasuki apotek. Selanjutnya pelaku mengancam karyawan apotik dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku lantas menggasak 2 unit ponsel di meja kasir lalu kabur melarikan diri. Korban sempat berteriak minta tolong, namun saat perampokan terjadi suasana tengah sepi sehingga tidak ada yang menolong. Apoteker menahan dia langsung buangkan pisau beserta sarung dibuang ke bawah, langsung dikejar dia apotekernya sampai ke sudut depan. Begitu dapat dia handphone, langsung berbalik ngambil handphone, lari. Jadi apotekernya menjerit dia, rampok, dia langsung lempar pisaunya. Dia lama bersalah langsung pergi. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan saat ini ditangani jajaran Polsek Medan Timur. Ya pemirsa, 2 wanita menjadi korban begal sepeda motor saat pulang kerja di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka. Warga berupaya menolong seorang wanita yang tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Korban menderita luka serius di tangan. Wanita pekerja pabrik di kawasan industri Cikarang menjadi korban begal sepeda motor. Sementara rekan korban menderita lecet. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku begal gagal merampas motor korban karena datang seorang pemotor yang melihat peristiwa itu. Pelakunya langsung kabur pas saya laksonin dari motor, pelakunya langsung kabur. Dia lagi melintas, pepet langsung bacok. Korban jatuh. Mau bantuin, lihat cerulit, saya mikir 2 kali untuk melawannya. Kedua korban mendapat perawatan di rumah sakit, sementara kasus pembegalan terhadap kedua wanita itu ditangani Polsek Cikarang Selatan.